hadisnya saya yakin sudah sering didengar. Adalah sabda Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Untuk menambah ekstra yang kita bisa dapatkan lagi puasa, selain pahala yang lebih besar sampai 700 kali lipat mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, juga kita bisa membersihkan semua dosa kita dengan puasa itu. Dan setiap hari ada pembersihan dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, 2 syarat, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Apa maknanya keimanan, teman-teman sekalian? Keimanan artinya semua orang pun tidak puasa, saya tetap puasa. Nggak ada urusannya antara saya sama Allah. Itu makna keimanan. Jadi bukan puasa karena nggak enak sama teman, nggak enak sama atasan, nggak enak sama pasangan hidup, nggak enak sama lingkungan, enggak. Memang karena Allah. Itu keimanan. Siapa yang berpuasa karena keimanan, yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya. Bisa 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan membalas secara langsung, kata Allah, karena dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Apa makna di sini, teman-teman sekalian? Semua amal ibadah anak Adam, sholatnya, bakti sama orang tuanya, haji, jihadnya, sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Artinya beda pahalanya antara orang, misal antum mau sedekah, keluar dari rumah, membawa uang, kalau di Indonesia saya bahasakan, mungkin di sini real, rupiah misalnya, kita ambil uang yang paling besar, 100.000, uang yang paling bersih, bahkan tidak ada leceknya sedikit pun. Kemudian kita taruh di kantong kita di sebelah kanan, niat untuk sedekahkan. Dengan uang yang sudah lecek atau sudah agak tua ditaruh kantong kiri untuk kita belanja. Ini beda pahalanya dengan orang yang uangnya tercampur. Kalau ada orang miskin yang minta, dia tinggal tarik, mau lecek, mau baru, mau tua, dikasih aja. Tanpa juga melihat nilainya besar atau kecil. Akan beda pahala. Ada kemasan yang positif di sini. Kecuali puasa. Puasa di atas 700 kali lipat. Karena kata Nabi SAW, kecuali puasa. Karena Allah berfirman, dia milikku dan aku akan membalas langsung, sebab dia meninggalkan syahwatnya, makanan, minuman karena aku. Lalu Allah berkata, untuk orang puasa aku janjikan 2 kegembiraan. Pada saat dia buka puasa dan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya Allah. Apa makna di sini kegembiraan pada saat buka puasa, teman-teman? Ulama hadis mengatakan ada 3 makna di sini. Yang pertama, gembira karena haus dan laparnya hilang. Ini sudah umum. Yang kedua, kegembiraan yang didapatkan adalah karena dia berhasil mengalahkan syaitan yang dari sebelum sahur sampai menjelang buka puasa berapa detik menggoda dia untuk mengurangi kadar pahala atau membatalkan puasanya. Begitu dia azan maghrib, dia berarti dia sudah menang. Seperti orang kalau lomba lari sudah sampai garis finish, musuhnya nggak bisa buat apa-apa lagi. Ini kegembiraan pada saat buka puasa. Dan yang ketiga adalah kegembiraan karena dia bisa melipat gandakan pahala dengan membuka puasakan orang lain. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Itu kegembiraan. Jadi satu hari kita bisa dapat pahala 50 pahala puasa, 100 pahala puasa, 1.000.000 pahala puasa. Tergantung antum mau berapa banyak. Tinggal buka puasakan orang. Gitu. Maka kita akan panen pahala. Maka pada saat buka puasa kita akan gembira di sini orang-orang beriman karena dia akan panen pahala dia dan pahala orang yang dibuka puasakan. Sementara kegembiraan yang kedua adalah pada saat bertemu dengan Allah, artinya dia akan masuk ke dalam surga. Dan penutupan hadis, dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Masalah kurma di surga. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya 1 butir kurma di surga, 1 butirnya seperti tempayan besarnya. Tempayan tempat makanan yang besar, bisa 10 orang makan. 1 butir kurma. Putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan lembutnya lebih lembut daripada bui. Makanya kata ulama, yang disebutkan di surga adalah sama dari sisi nama dengan dunia, tapi beda dari sisi bentuk, aroma, dan cita rasa. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi adalah ahli surga yang rutin puasa. Nanti kalau dia ngobrol dengan ahli surga yang lain dan di surga itu, mulutnya mengeluarkan bau kasturi yang wangi. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak puasa. Misal, ada orang meninggal tidak sempat puasa Ramadan, mungkin kena kejahilan atau kena maksiatnya, lalu dia masuk neraka dulu, dibersihkan dosanya, lalu dia masuk ke dalam surga. Nanti dia nggak dapat fasilitas itu. Jadi ini bukan maknanya, teman-teman,
Kalau kita baca dalam hadis misalnya, teman-teman baca buku, oh bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Bukan kita datang ke teman kita lagi puasa gini, ini cium bau mulut saya, kita tiupin ke dia. Itu bisa pingsan dia nanti. Karena pasti bau mulut kita ada, gitu kan. Jadi bukan itu yang dimaksud ya, kalau antum lagi baca hadis ini, fahami. Ini maksudnya di akhirat nanti di surga. Kalau sudah masuk, bau mulut kita lebih wangi dari kasturi di surga nanti. Ini yang dimaksud. Orang puasa juga teman-teman sekalian kayak kita sekarang, ikuti 2 syarat mutlak yang sudah masyhur. Hadisnya saya yakin sudah sering didengar. Adalah sabda Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Untuk menambah ekstra yang kita bisa dapatkan lagi puasa, selain pahala yang lebih besar sampai 700 kali lipat mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, juga kita bisa membersihkan semua dosa kita dengan puasa itu. Dan setiap hari ada pembersihan dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, 2 syarat, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Apa maknanya keimanan teman-teman sekalian? Keimanan artinya semua orang pun tidak puasa, saya tetap puasa. Nggak ada urusannya antara saya sama Allah. Itu makna keimanan. Jadi bukan puasa karena nggak enak sama teman, nggak enak sama atasan, nggak enak sama pasangan hidup, nggak enak sama lingkungan, nggak. Memang karena Allah, itu keimanan. Siapa yang berpuasa karena keimanan, yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. يمحو ذنبك سهل الله دربك سهل الله دربك